Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Arhamar MT, NPM 202055201005. Saya dari Universitas Musa Mus Merauke, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Kelas A Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dalam video ini saya akan membahas tentang dekadensi moral yang merupakan dampak dari pergeseran sosial dan budaya. Sebelum masuk ke pembahasan, apa sih pengertian dari pergeseran sosial dan budaya? Pengertian dari pergeseran sosial dan budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Pergeseran sosial dan budaya memberikan dampak tersendiri secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut juga didukung akibat modernisasi dan globalisasi. Pergeseran sosial dan budaya juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Contoh dampak positif dari pergeseran sosial dan budaya. Yang pertama, eratnya integrasi masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, pola pikir dalam masyarakat yang lebih maju. Yang keempat, terciptanya kesetaraan gender. Selanjutnya, contoh dampak negatif dari pergeseran sosial dan budaya. Yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualis. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, dekadensi moral. Itulah pengertian dari pergeseran sosial dan budaya, juga dampak dan contohnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan video ini, yaitu dekadensi moral, yang merupakan dampak negatif dari pergeseran sosial dan budaya. Pengertian dari dekadensi moral. Dekadensi moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perubahan yang jauh, kemerosotan, dan mengalami kemunduran sehingga individu maupun kelompok telah tidak mentaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Dekadensi moral tidak bisa lepas dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima atau menliterasi pengaruh perkembangan teknologi dan media massa, terutama media elektronik atau TV dan internet. Hal tersebut menjadi salah satu gerbang masuk pertemuan budaya lain maupun pembentukan budaya baru, sehingga menyebabkan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Contoh dekadensi moral yang terjadi saat ini. 1. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, khususnya bagi remaja. Mudahnya akses internet dan sosial media, seperti konten pornografi yang dulunya merupakan hal tabu, kini bisa diakses dengan mudah. 2. Pencabulan dan pemerkosaan. Aksi pencabulan dan pemerkosaan juga merupakan salah satu bentuk dekadensi moral. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas yang semakin meningkat. Yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewengan. Yang keempat, tawuran. Tawuran juga menjadi salah satu dekadensi moral budaya terhadap penyelesaian masalah yang sering terjadi pada remaja, khususnya anak sekolah menengah pertama hingga menengah atas. Yang kelima, miras dan narkoba. Miras dan narkoba kini merajalela atau menjelma menjadi barang baru dan biasa dalam pergaulan remaja. Cara atau solusi mengatasi dekadensi moral. Mengatasi masalah dekadensi moral tentu bukan hal yang mudah. Segala bentuk upaya harus dilakukan bersama oleh segala pihak, baik pemerintah dan seluruh masyarakat. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, setidaknya meminimalisir dan mengantisipasi sejak dini masalah dekadensi moral. Yang pertama, pengawasan dan perhatian orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam mendidik dan memberikan pengarahan pada anak. Untuk itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas yang dilakukan oleh anak seperti melihat tayangan televisi yang kurang mendidik,
Dan pengawasan dalam menggunakan internet harus diawasi dan diarahkan oleh orang tua. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini. Di zaman yang serba canggih dan percampuran budaya asing yang semakin mudah masuk dalam kehidupan sehari-hari, menuntut orang tua untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak. Pendidikan karakter akan lebih mudah dilakukan sejak anak berusia dini. Hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak terhadap pengenalan lingkungan sekitar, dan tentu menuntut bimbingan orang tua. Yang ketiga, penegakan hukum atas pelaku kejahatan. Hukum merupakan salah satu tonggak bangsa dalam memberantas dekadensi moral, karena hukum memiliki fungsi dalam menegakkan dan melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban, dan mengatur masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika hukum mudah dibeli, maka kriminalitas dan korupsi akan terus merajalela. Untuk itu, ketegasan hukum dan memberikan hukuman yang berat dalam kasus kriminal, terutama tindak korupsi, adalah hal yang penting dan harus dilakukan oleh aparatur hukum. Yang keempat, meningkatkan pendidikan moral dan agama. Moral merupakan suatu kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku seseorang yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Sementara berbicara tentang moral erat kaitannya dengan pendidikan agama. Sesuatu kepercayaan yang lahir pada diri setiap manusia dianggap suci serta menyangkut suatu kekuasaan yang diyakini lebih besar dari segalanya. Untuk itu, pendidikan agama sangat penting diterapkan khususnya kepada anak sejak usia dini, di mana moral dan akhlak manusia diasah melalui pendidikan agama. Itu dia penjelasan singkat mengenai pengertian dan contoh dekadensi moral serta cara mengatasinya. Semoga video yang saya sampaikan ini atau video yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan informasi untuk kita semuanya. Terima kasih.